Hai semua, kenalin nama aku Dita. Di video ini aku mau sharing-sharing ke kalian tentang perjalanan jerawat. Bukan perjalanan jerawat, tapi perjalanan gimana aku nyembuhin jerawat aku. Jadi di video ini aku pengen cerita-cerita aja ke kalian gimana aku ngelawan jerawat yang dari zaman aku SD sampai sekarang aku umur 23 tahun. Nah, di sini aku cuma pengen cerita aja ya, karena aku ini bukan orang kesehatan dan pastinya ilmu aku di sana tuh sangat-sangat kurang, dan yang aku ceritakan di sini hanya based on my story, jadi berdasarkan pengalaman aku. Jadi kalaupun ada salah-salah aku minta maaf, dan kalau ada yang ingin ngasih penjelasan atau menambahkan boleh banget, kita belajar bareng-bareng ya. Nah, yang pertama aku pengen cerita awal mula aku bisa jerawatan. Bukan bisa jerawatan, tapi aku jerawatan itu pertama kali itu aku kelas 6 SD, sekitar umur 10 tahun. Dan itu jerawat aku pertama kali itu tuh di jidat. Aku ingat banget, langsung gede dan yang meradang. Bukan jerawat yang beruntusan atau gimana, tapi jerawat yang langsung meradang. Karena emang tipe kulit aku itu berminyak dan pori-pori aku tuh emang besar, dan emang genetik dari ibu aku sendiri itu emang berjerawat. Jadi jerawat aku tuh bisa dibilang emang genetik dan ya nggak bisa dihindari gitu. Terus aku pertama kali jerawatan tuh SD tuh. SD masih jerawatan 1. Terus berlanjut SMP kan. Berlanjut SMP biasalah jerawat-jerawatnya anak SMP, muncul 1-2, meradang 1, sembuh, nanti muncul lagi yang lain gitu. Paling juga sama beruntusan kecil-kecil gitu kan di dahi gitu, meradang di pipi 1-2 gitu, di hidung, di dagu gitu. Nah, karena aku yang jorok ya bisa dibilang, aku tuh nggak pernah cuci muka, nggak paham apa itu skincare, dan masih kayak pikirannya bocah banget, kayak nggak peduli banget lah. Karena aku juga ya aku tertarik mungkin ya sama lawan jenis, tapi mungkin pemikiran aku belum sampai yang aku harus merawat diri bla 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 gitu bedakan dan segala macamnya tuh aku belum kepikiran sama sekali. Jadi aku masih cuek banget sama diri aku sendiri. Nah, akunya cuek, tapi ibu aku yang bener-bener nggak tahan lihat aku ngelihat aku jerawatan gitu kan. Mungkin karena ibu aku sendiri kan dulu jerawatan, jadi beliau nggak mau kalau anaknya jerawatan terus kayak apa yang beliau rasain. Nah, akhirnya ibu aku karena ini kan kayak sebel mungkin ngeliat aku kan yang jorok, nggak pernah cuci muka, nggak ngerawat diri. Jadi aku tuh udah, ya Allah, hitam, kucel, kumel, jerawatan kayak gitulah. Terus habis itu SMP tuh aku dibawa akhirnya ke dokter spesialis kulit dan kelamin di Semarang, karena kebetulan kakak aku tuh perawatan di Semarang semua, dan ibu aku juga perawatannya di Semarang. Nah, di sana dokter pertama aku tuh langsung di facial, padahal setelah aku cari tahu harusnya anak seumuran aku itu jangan di facial dulu, karena itu akan bikin pori-pori aku yang udah gede jadi tambah gede lagi. Aku nggak tahu ya, kalau yang aku baca seperti itu. Mungkin kalau teman-teman ada yang tahu bisa share bareng di kolom komentar. Habis itu di dokter itu udah tuh gak ngefek apa-apa,
dan apa ya, kayak nggak ngefeknya mungkin karena akunya juga males pakai krim, karena aku tuh sebenarnya kayak belum sadar diri gitu loh. Dan aku tuh pakai krim aja tuh disuruh ibu aku kayak setiap malam diomelin, disuruh cuci muka pakai krim gitu-gitu. Nah habis itu aku pindah lagi ke dokter tempat kakak sepupu aku kerja, karena dia kayak ngeliat aku, Dek Dita kenapa jerawatan bla 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 gini. Terus akhirnya nawarin ke ibu aku buat perawatan di kliniknya dia, klinik tempat dia kerja. Ya udah perawatan bla bla bla, juga nggak ngefek gimana ya, karena emang akunya yang bandel. Apalagi kan kelas 3 SMP aku juga masih sibuk-sibuknya nyiapin buat ujian nasional, buat ujian sekolah dan lain-lainnya, stres dan lain-lain. Mungkin jerawat aku bertambah parah karena aku benar-benar lupa sih SMP jerawat aku tuh setahu aku cuma ya beruntusan, terus paling meradang 1-2, enggak yang parah banget gitu, enggak. Dan itu pun aku belum berani mencat jerawat aku sendiri, aku masih takut banget gitu loh. Dan jerawat itu benar-benar aku tunggu sampai sembuh sendiri, nggak berani aku otak-atik sama sekali. Abis SMP udah lulus, nah ini nih masuk ke fase dimana benar-benar mimpi buruk buat aku selama aku hidup. Ya aku jerawatan SMP aja tuh aku udah nggak pede gitu loh dengan kayak gitu. Ya aku akuin aku nggak pede, tapi aku masih bandel kayak nggak cuci muka dan makan sembarangan dan lain-lainnya. Nah SMA nih akhirnya ibu aku tuh juga kemakan kan sama omongan kakak sepupu aku yang lainnya. Kakak sepupu aku nih pakai krim nggak tahu krim dokter apa krim apa deh, nggak tahu. Dia tuh jadi putih, mulus, kinclong, glowingnya cepet. Nah karena dulu edukasi tentang krim abal-abal dan lainnya itu kan belum kayak sekarang. Nah dulu ibu aku tuh ngelihatnya langsung kayak wah dia aja jadi kinclong, langsung cantik gitu kan. Nah anak aku bisa nih mungkin. Nah terus ibu aku akhirnya minta lah krimnya. Terus sebenarnya kakak aku tuh udah ngewanti-wanti sih kayak itu krim dari dokter apa bukan. Dita kan juga masih kecil, harus konsul dulu gitu. Masih umur aku tuh masih 15 tahun. SMA tuh aku kayaknya belum 15 tahun malahan, aku masih 14 tahun jalan 15 tahun. Nah abis itu apa namanya uh, aku akhirnya pakai krim itu tuh karena dipaksa ibu aku. Awalnya aku nggak mau karena kakak aku udah bilang jangan dipakai gitu, aku nggak pakai. Tapi kan ibu aku maksa, kalau udah dibeliin bla 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 gitu. Akhirnya aku pakai dan bener dong di di apa, seminggu aku pakai kalau nggak salah tuh muka aku langsung putih, atau maybe 3 hari, kalau nggak 3 hari seminggu muka aku tuh langsung putih, langsung glowing. Nah tapi yang nggak bener di sini itu, yang paling aku rasain itu muka aku tuh itu apa sih namanya, ngelupas. Nah itu ngelupas parah banget, ngelupas terus-terusan, ngelupas terus setiap hari. Iya makin putih tapi justru jerawatnya makin banyak, bukannya sembuh malah jadi banyak dan makin tambah parah. Dan itu parah banget sih, makin hari makin parah. Padahal aku tuh pakai krimnya nggak sampai 1 bulan, aku pakai krim itu dan muka aku langsung bereaksi, ngelupas dan keluar jerawat yang gede-gede banget, bernanah, ada yang jerawat yang mendem. Nah, itu parah banget deh. Aku nggak pede banget di sekolah, terusnya aku pengen tutup muka aku terus. Tapi gimana kalau aku pakai masker tuh nggak boleh. Waktu itu tuh sekolah pakai masker di kelas itu tuh nggak dibolehin, peraturan di sekolahan aku. Kecuali kalau kamu sakit, flu, bla 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 itu boleh. Tapi kalau kamu cuma kayak jerawatan itu nggak boleh. Apalagi kalau suruh maju, aduh, ya Allah, aku nggak pede banget. Rasanya aku kayak pengen menghilang aja dari dunia ini. Karena parah banget. Nah,
aku bakalan tampilin deh foto aku kelas 1 SMA pas jerawat aku parah banget. Nanti aku bakalan tampilin di sini ya foto-fotonya gimana perkembangan muka aku tiap tahunnya. Nggak tiap tahunnya sih, maksudnya tiap yang apa ya, yang poin-poinnya aja lah. Nah, di situ nih nanti ya di sini. Nah, kalau foto SMP aku nggak punya karena aku bener-bener menghindari kamera. SMP tuh aku anti kamera, jadi aku nggak punya foto. Karena ya itu, aku merasa aku jerawatan, aku hitam dekil, jadi aku nggak suka di foto. Aku sangat menghindari foto. Nah, abis itu kelas 1 SMA itu aku pakai kayak gitu. Udah tuh, bingung kan. Habis itu akhirnya diputuskan buat aku dibawa ke dokter Lewi. Sebelum ke dokter Lewi tuh bapak aku tuh kayak ngebeliin aku sabun herbal gitu sih. Nah, itu aku lumayan banget sih pakai itu. Alhamdulillahnya tuh kayak mendingan banget. Nggak keluar jerawat baru, paling enggak. Dan kayak kulit aku merasa calming, tapi aku udah lupa banget. Kita lanjutin, tadi sempat ngeror. Nah, pas aku kelas 1 SMA itu tuh, itu kan parah banget ya. Terus akhirnya diputuskan kan ke Semarang, namanya Dokter Lewi. Nah, beliau ini tuh dokter SPKK yang udah terkenal sih di Semarang, dan kebetulan kakak aku dua-duanya perawatan di sana. Nah, ya udah aku ke sana tuh. Ke sana bla 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 dicek. Dan ini sih, di Dokter Lewi itu kan kontrol. Abis kontrol nanti kita bakalan dibawa ke ruang perawatan. Aku di facial sih, tapi tuh yang di facial tuh jerawat-jerawat sama komedo, jerawat yang kecil sama komedo aja. Sedangkan jerawat yang meradang yang gede-gede itu nanti bakalan diinjeksi, disuntik gitulah jerawat gede-gedenya. Abis itu laser. Kayaknya seingat aku ada laser juga. Tapi waktu itu karena jerawat aku lagi parah, kayaknya aku cuma di facial sama di injeksi doang, nggak lebih gitu, nggak ada penanganan yang lainnya, cuma kayak gitu aja. Terus yang dikasih itu, aku ada dikasih krim malam, krim pagi, krim sabun muka. Terus aku nggak dikasih toner sih waktu itu. Kalau sekarang mungkin ada toner kali ya, tapi dulu aku nggak dikasih toner. Sunscreen udah gabung sama krim pagi, sorry. Terus obat totol yang kecil dan cuma ditotolin ke jerawat-jerawat yang meradang aja. Terus abis itu sama namanya obat, bentar, kayak aku lupa nama obatnya apa. Nama obatnya itu Roakutan. Oh, Roakutan, sorry. Roakutan. Nah, Roakutan ini tuh bentuknya kayak apa ya, kapsul warna ungu tua gitu. Nah, nanti aku kasih lihat di sini ya fotonya. Dan itu tuh peraturannya aku harus minum selama 1 bulan. Di 2 minggu pertama aku harus sehari 2 kali, terus di 2 minggu terakhir kalau nggak salah 1 hari sekali. Nah, obat itu di aku itu ngefeknya itu jadi kering, kayak bibir jadi kering, terus yang kerasa banget mata, bibir itu jadi kering. Itu yang aku rasain banget. Dan emang dokternya bilang kalau pakai obat ini kamu harus sering pakai lip balm gitu-gitu. Dan obat ini nggak boleh dikonsumsi oleh orang yang hamil atau orang yang sedang dalam program hamil, karena obat ini tuh ngefek buat kandungan gitu.
Terus buat di Dokter Lewi ini sih aku alhamdulillah sangat membaik. Nah ini aku nanti kasih lihat fotonya gimana perkembangan aku setelah di Dokter Lewi. Terus oh iya, kalau di Dokter Lewi ini cuma beratnya ya, pantangannya tuh banyak banget. Kayak nggak boleh makan susu keju, pokoknya turunan susu, nggak boleh makan coklat, nggak boleh makan kacang-kacangan, terus nggak boleh makan buah musiman. Ini yang paling aneh sih menurut aku, nggak boleh makan buah musiman kayak rambutan, durian, kelengkeng gitu-gitu. Dan itu kita dikasih kertasnya gitu, kalau nggak boleh makan ini, telur gitu-gitu. Itu terus kulit aku berangsur-angsur membaik. Nah di aku waktu kelas 2 SMA itu kan masih pakai Dokter Lewi, karena di aku ke Dokter Lewi itu kelas 1 akhir kalau nggak salah, semester 2 mungkin. Nah terus kelas 2 aku juga masih di Lewi, dan itu bener-bener masih bagus banget sih kulit aku. Nanti aku kasih lihat fotonya. Dan mungkin karena kelas 2 SMA itu adalah waktu dimana aku juga happy, kayak ngejalanin sekolah tuh ya happy-happy aja, walaupun ya ada tugas bla bla bla, tapi tuh bener-bener kayak gimana ya, udah aku emang waktu aku buat sekolah aja gitu, aku belum bermikirin hal-hal yang lain. Terus habis itu kelas 3, masuk ke kelas 3, apalagi semester-semester akhir, stres, sering begadang, terus harus persiapan buat ujian praktek, ujian sekolah, ujian nasional. Aku jadi balik lagi sering ketiduran, gak pernah cuci muka. Terus abis itu begadang, cuci muka, dan makan juga bodo amat, yang penting makan gitu. Karena kalau kelas 3 tuh dulu jadwal aku padat banget, yang kayak bangun tuh abis subuh. Ya bangun tuh abis subuh, maksudnya tuh berangkat sekolah tuh pagi banget, bener-bener kayak abis subuh tuh udah harus siap gitu loh. Karena berangkat sekolah tuh aku jam 6 kurang, jam setengah 6 tuh aku udah harus start berangkat dari rumah, karena sekolah aku tuh ada jam ke-0 buat anak-anak kelas 3. Jadi jam 6 tuh udah mulai kelas tambahan gitu, buat mata pelajaran yang diujiankan gitu. Jadi kayak emang ngebahas soal-soal yang sering keluar di ujian nasional. Nah itu makanya pagi. Terus aku juga pulang sore, karena waktu itu diterapin yang 5 hari sekolah itu, jadi sekolah aku cuma sampai hari Jumat. Sedangkan sebelumnya kelas 1 sama kelas 2 tuh aku masih sampai hari Sabtu sekolahnya. Jadi kayak kaget gitu lah istilahnya, kayak nggak biasa gitu. Pulang tuh jam 4, pulang juga udah capek. Kadang tuh pulang jam 4 pun masih ada les buat persiapan ini ujian gitu kan. Nah jadi itu kayak capek banget, kadang malam tuh waktunya buat istirahat gitu-gitu. Akhirnya kebablasan, ketiduran, gak cuci muka. Terus dari situ jerawat aku parah lagi nih. Nah dipikirnya tuh karena aku udah gak cocok lagi di Lewi, jadinya aku disuruh pindah klinik. Karena kakak sama ibu aku juga pindah-pindah, mereka juga pindah. Nah akhirnya aku ikut ke Ella Skincare. Nah di Ella Skincare ini tuh aku mendingan, cuma recovery-nya tuh nggak sebagus pas aku di Lewi menurut aku. Ya ada buktinya juga sih di foto ini, nanti aku kasih lihat. Pas aku parah-parahnya kelas 3 aku parah lagi. Terus pas aku udah treatment di Ella selama kurang lebih 1 tahun kayaknya, aku dari 2016 sampai 2017. Nah karena aku merasa nggak ada perkembangan. Pas aku konsul ke Ella pun
dokternya juga capek gitu, kayak kok nggak ngefek apa-apa nih ke anak ini gitu. Nah kalau teman-teman mau tahu di Ella itu treatmentnya gimana, ya mirip-mirip lah kayak treatment di klinik kecantikan yang lain. Terus nah ini kan aku persiapan mau masuk kuliah kan, dan aku tuh dulu ngedaftar sekolah tinggi pariwisata yang mana itu kayak dilihat penampilan, karena aku jerawatnya parah banget dan aku pengen merubah penampilan aku biar kelihatan lebih bagus. Jadi aku putusin buat treatment ke dokter yang banyak banget direkomendasiin sama orang-orang, sama YouTuber waktu itu. Yang mana aku tuh udah hopeless sebenarnya, Kak. Udah, ya Allah, kayak capek jerawatan terus tuh, jadi nggak pede mau ngapa-ngapain juga. Sama saudara juga ya gitulah, mau keluar, kita mau ngumpul sama keluarga besar juga jadi nggak pede. Nanti ada yang kamu pakai ini, pasti kan bakalan keluar apa ya, perkataan-perkataan kayak gitu. Terus kok kamu jerawatan terus, kok nggak sembuh-sembuh, bla 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 bla, dan banyak lainnya pokoknya. Dan nanti juga bakalan keluar kayak cara-cara yang kayak nggak masuk akal gitu, yang bakalan dikasih tahu ke kalian. Kayak contohnya, aku pernah dikasih saran buat cuci muka pakai darah mens aku sendiri, dan itu real, aku pernah alamin. Ibu-ibu tetangga aku nyuruh aku cuci muka pakai darah mens. Terus ada lagi bude aku nyuruh aku cuci muka pakai air kencing aku sendiri. Terus katanya air kencing pagi hari yang pertama kali keluar, nah itu buat cuci muka. Terus ada lagi yang katanya jerawat aku itu dikasih ludah aku pertama kali bangun pagi. Tuh, ada lagi nyaranin kayak gitu. Terus lagi tuh ada Pak De aku nyuruh aku buat cuci muka pakai kulit pisang. Bukan cuci muka, tapi kulit pisang tuh disuruh digosok-gosok ke muka aku. Nah itulah beberapa yang pernah aku rasain, saran-saran dari orang-orang. Nah itu aku udah capek banget sebenarnya denger kayak gitu, udah nggak pede banget kemana-mana pakai masker. Kalau ada tisu aku tutup tisu, kalau ada kerudung aku tutup kerudung, kayak gitulah pokoknya. Aku minder banget, dan kalau ada kumpul keluarga apa gimana aku mending milih sendirian, karena ya ujung-ujungnya nanti yang dibahas jerawat aku gitu. Pokoknya gitulah, jadi udah capek banget. Ditambah waktu itu juga aku banyak gagal buat masuk universitas, jadi aku tambah stres. Nah akhirnya udah nih, aku nyari di YouTube. Waktu itu aku dengerin semua video yang ngebahas tentang gimana mereka ngelawan jerawat mereka, gimana mereka ngatasin jerawat mereka. Pokoknya yang judulnya My Acne Story gitu-gitu tuh aku tontonin semua. Terus abis itu aku ketemu channel YouTube, aduh aku lupa banget siapa ya, dan ada beberapa juga yang nge-mention dokter ini, dan aku ketik di Google tuh juga yang keluar review dari dokter ini tuh banyak banget dan bener-bener bagus gitu loh. Dan ketemulah namanya adalah dokter